Kalau yang meninggal sampai dengan hari ini saya bawa jamaah yang saya bilang saya udah 20 tahun, kurang lebih 12 orang yang saya merasakan meninggal di hadapan saya sampai saya ikut kuburin. Saya pribadi kalau boleh pilih saya pengen meninggal di Mekah. Wallah bener-bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini alhamdulillah bersama owner dari Travel Al Kausar. Kita mau tanya-tanya nih. Katanya kan beliau udah lama nih. Nih ayah saya nih, ayahanda saya udah lama bawa jemaah. Pak, dari tahun berapa Papa bawa jemaah, Pak? Ya kalau untuk tahun alhamdulillah bersyukur kepada Allah udah cukup lama. Kurang lebih 20 tahunan lebih. Ya saya mulai bawa jamaah dari awal sampai hari ini alhamdulillah. Dari tahun 99 ke 2000 gitu, Pak ya? Tahun 2000. Tahun 2000 ya, bawa jemaah tuh ya. Iya. Haji dan juga umroh. Iya betul. Oke. Saya ingat waktu masih kecil saya, guys. Pengalaman paling unik, paling menarik dari jemaah-jemaah tuh dari mulai hilang, sakit, meninggal tuh ada nggak Pak kira-kira, Pak? Ya udah pasti ada karena kita udah belasan tahun ya main haji dan umroh. Iya. Ada beberapa kasus atau masalah yang kita hadapi dan alhamdulillah semua bisa teratasi. Contohnya begini, ketika pertama kali dulu saya bawa ada yang hilang. Waduh, waktu itu namanya awal kita bawa jamaah, ya. Kita cari-cari tapi akhirnya ketemu. Cuma dari pagi sampai sore. Waktu terus berjalan, ya akhirnya kita sudah banyak relasi, kenalan. Alhamdulillah udah nggak ada masalah. Dan terakhir kita tahun kira-kira 2015 dari Padang, jamaah dari Padang. Dia dengan keponakannya. Dan saya sebagai penyelenggara sudah titipkan pesan sama keponakannya, jangan dilepas karena dia punya pemikiran artinya udah lansia lah. Udah agak pikun. Iya udah agak pikun. Jadi kita udah pesan begitu, tapi ternyata di dalam perjalanannya keponakannya ini entah lupa atau bagaimana lalai sehingga terlepas. Singkat cerita hilang. Di Masjidil Haram kita cari nggak ada. Di halaman masjid nggak ada. Mulai saya panggil pasukan anak-anak Mutaif yang banyak saya kenal di sana, semua tim. Ada yang cari ke rumah sakit, ke kantor polisi, sampai akhirnya ya sudah tentu diiringi dengan doa kita di Baitullah waktu itu. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk menjelang maghrib ketemu di mana? Di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah? Di Hudaybiyah di peternakan onta. Ya Allah, itu bapak sendirian masih pakai baju ihram dan masih memegang uang 50.000 uang rupiah. Dipegang begini kenceng bener. Nah itu yang kasih tahu orang-orang sana. Iya, karena dia pakai nemtek. Iya. Dan kebetulan karena kita tahu apal daerah sana, ya udah langsung kita naik taksi jemput, betul alhamdulillah ada. Nah itu yang pengalaman yang paling berkesan waktu itu, ya. Jadi dengan kata lain bersyukur kepada Allah kita sudah relasi sudah banyak, baik itu di dalam kota Mekah maupun sekeliling kota Mekah kita udah nggak ada masalah kalau ada jamaah yang hilang ataupun apa. Dia jalan kaki terus tuh. Jalan kaki, Dari bayangin. Hotel Mekah dari Masjidil Haram. Oh, yang masih umroh. Sampai Hudaybiyah. Tuh. Ya Allah, subhanallah itu kita udah khawatir, udah was-was. Tapi Allah bantu, Allah kabulkan doa kita, akhirnya ya terjawab. Ketemu. Singkat cerita. Jadi kalau ada jemaah yang udah mulai pikun, keluarganya emang harus megangin ya Pak ya? Idealnya kalau jamaah ada yang berangkat seperti itu, sudah lansia, sudah berumur, pakai pendamping. Dalam hal ini bisa anak atau keponakan. Meskipun kita juga tetap mengawasi, sudah pasti itu. Kalau jemaah-jemaah yang sakit gitu Pak, sakit parah, cuci darah misalnya, atau apa, ada nggak Pak kira-kira Pak di situ Pak? Nah, kalau jamaah sakit, alhamdulillah saya kenal sama salah seorang pekerja atau karyawan di Departemen Kesehatan kayak kita begitu ya, teman dekat. Kalau ada jamaah yang sakit, saya kontak dia dan dia mempersilahkan untuk datang ke sana atau dibawa ke rumah sakit. Dia asli orang Mekah, ini teman. Nah, jadi prosedurnya kita lapor ke dia, dia telepon dia persilakan kita datang ke sana sambil membawa paspor. Ya kita urus sampai akhirnya jamaah kalau memang sakitnya agak berat, maka keputusan dari rumah sakit di sana harus dirawat, nggak boleh kita tarik. Artinya berobat jalan nggak boleh, harus dirawat. Nah, berangkat dari karena perkenalan kita kenal baik sama teman di sana, ya udah alhamdulillah diurus sama mereka semua. Tapi banyak jemaah yang sakit itu ada beberapa kali. Banyak sih enggak, alhamdulillah sih banyak yang sehat juga. Cuman ini kan kasus sesekali ya. Kita bawa jamaah ada kalanya mereka sakit dan alhamdulillah karena
Al-Kausar banyak kenalan Oke. di sana, ya bisa teratasi lah. Oke, gitu. oke. Jadi seperti Kalau itu. kalau yang meninggal Pak, ada nggak meninggal Pak? Kalau yang meninggal sampai dengan hari ini saya bawa jamaah yang saya bilang saya udah 20 tahun, kurang lebih 12 orang yang saya merasakan meninggal di hadapan saya sampai saya ikut nguburin. Nah, terakhir orang Bekasi. Oke. Orang Bekasi sakit, awalnya sehat berangkatnya. Ya, suami istri berdua. Tiba-tiba sampai di sana datang serangan jantung, sakit dia. Dan subhanallah memang qadar Allah, cuma beberapa kurang lebih 1 sampai 2 jam dari sakit dia mendadak itu dia wafat, dia meninggal. Nah, kemudian istrinya berkabung dan kemudian saya kabarkan kepada keluarganya di tanah air dan keluarganya minta untuk dimakamkan di tanah air. Saya Jenazahnya bilang, dibawa gitu. jenazah dibawa, saya bilang ini bukan pekerjaan gampang karena bawa jenazah keluar dari Saudi Arabia sulit. Ya, banyak pekerjaannya, diantaranya harus pakai peti, belum izin pesawat, dan saya katakan lebih baik ya dimakamkan di kota Mekah. Kalau meninggal di kota Mekah, dimakamkan di Mekah. Apalagi sebagaimana sunnah Rasulullah, di mana jenazah meninggal dimakamkan yang paling terdekat. Nah, ditambah yang nyolatkan juga ratusan ribu, ya, ditambah ya doa dari mereka juga luar biasa. Saya pribadi kalau boleh pilih, saya pengen meninggal di Mekah. Wallah, benar-benar. Cuma karena memang qadar Allah kan kita nggak tahu. Ya. Nah, bapak ini bisa meninggal di sana kan satu hal yang mulia, ya. Akhirnya anak-anaknya mengerti dan akhirnya ikhlas dan kita makamkan di kota Mekah. Dari mulai izin ke KBRI, ke rumah sakit, semua karena ini kan bukan warga negara asli, semua itu kita urus dan memang kita sudah ada linknya. Oke. Jadi semua tinggal kontak-kontak, angkat telepon, kunjungi, selesai semua surat menyurat. Dokumen-dokumen diurusin Iya, juga Pak ya. itu kurang lebih dari meninggalnya pagi, ya meninggalnya waktu itu kira-kira jam 9, alhamdulillah, ba'da sholat asar kita bisa sholat mayit bersama. Hari itu juga sholat asar di Masjidil Haram. Alhamdulillah semua. Jadi memang kita alhamdulillah bersyukur sudah punya link semua. Iya, Dari yang iya, mulai sakit sampai meninggal. Ya alhamdulillah. Iya. Jadi teman-teman semua insya Allah bersama Pak Haji Firman nih, ayah saya dan Al-Kausar berpengalaman dari berbagai macam kasus. Jadi untuk Bapak Ibu yang membawa orang tua nggak usah khawatir. Insya Allah Travel Al-Kausar ramah lansia. Segera aja langsung daftar untuk umroh berikutnya bersama keluarga bulan Oktober dan juga bulan November, plus juga ada bulan Desember ya Pak ya, insya Allah Iya, ya. Desember, insya Oktober, November, Desember insya Allah ada. Informasinya silakan baca di caption. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.